Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Udina, NPM 17041002242. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fikih muamalah dan bermuamalah. Yang pertama, mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang pokok pembahasannya meliputi harta benda, hak kebendaan, dan distribusinya. Adapun pengertian fikih muamalah yaitu semua akad yang diperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan manusia wajib mentaatinya. Prinsip dasar fikih muamalah yaitu ada dua. Yang pertama, prinsip umum. Satu, pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan pendatangan manfaat dan menghindari mudorot atau sering disebut maslahah. Tiga, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan. Empat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai adil dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Yang kedua, prinsip khusus, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Yang kedua, hal yang dilarang untuk dilakukan. Kemudian bermuamalah itu sendiri yaitu peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Prinsip bermuamalah yaitu hukum muamalah mubah atas dasar suka sama suka, mendatangkan manfaat, dan memelihara nilai keadilan. Kemudian ada harta. Apa itu harta? Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Jenis-jenis harta ada dua. Harta tetap, yaitu harta perusahaan yang berbentuk fisik, misal tanah, gedung, mesin, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada harta lancar, yaitu harta yang tidak memiliki bentuk fisik, misal kas, surat-surat berharga, piutang, dan lain sebagainya. Di sini ada akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu ukut, jamak dari akad yang artinya mengikat, bergabung. Jadi pengertian akad itu sendiri yaitu kontrak antara atau perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan apa-apa yang telah disepakati. Rukun akad yaitu akid, yaitu orang yang berakad. Kedua, akut alai, yaitu benda-benda yang diakadkan. Tiga, mau al-ak, yaitu tujuan atau maksud pokok pengadaan akad. Yang terakhir, sigot al-akdi, yaitu ijab dan qabul. Syarat akad yaitu yang pertama, objek akad harus dihalalkan oleh syariah. Kedua, harus berwujud atau ada, harus diketahui atau harus jelas spesifikasinya. Terakhir, harus bisa diserahkan. Ini macam-macam akad. Ada uqudun musammah, yaitu berbagai macam akad yang jenisnya dan aturannya telah ditentukan oleh syara. Yang kedua, uqudun ghairu musammah, yaitu berbagai macam akad yang jenis dan istilah dan aturannya belum ditentukan oleh syara. Kemudian selanjutnya ada khiyar. Khiyar yaitu mencari yang terbaik di antara dua pilihan yang meneruskan atau membatalkan jual beli. Sebab berakhirnya khiyar yaitu tujuan telah tercapai, pembatalan, waktu telah berakhir, kesepakatan, pembahasan utang, dan kematian. Kemudian ada akad dalam perbankan syariah. Akad kan dibagi menjadi dua, akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru itu meliputi dengan qard, rahan, hiwalah, wakalah, wadiyah, kafalah, dan syaf. Kemudian akad tijaroh yaitu musyarakah, mudorobah, ijaroh, istisna, dan salam. Selanjutnya ada riba. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan persentase tertentu
dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjamnya. Macam-macam riba yaitu ada riba fadli, yaitu menukar dua barang yang sejenis dengan barang yang tidak sama, dengan takaran yang tidak sama. Kemudian ada riba qard, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Dan ada riba riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Kemudian ada riba nasa, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang diperukarkan ditangguhkan penyerahannya. Kemudian ada bunga bank. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atau peminjam uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui presentasi dari jumlah simpanan atau pinjamannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum